Halo Sobat Yuk Nonton. Bang Bob kali ini akan membawakan alur cerita film horor vampir karya sutradara besar Tsui Hark. Seperti biasa, sebelum kita memulai filmnya, saya akan memperkenalkan semua pemain film ini. Film ini dimulai dari kisah 5 orang pemburu vampir yang mana saat itu, vampir merajalela membunuhi masyarakat setempat. Ini adalah Guru Mao, dan dia bersama 4 murid kesayangannya, Fung si Angin, Hei si Petir, Fat si Hujan dan Choi si Kilat. Sebelum mereka pergi memburu vampir, Guru Mao memberi penjelasan pada murid-muridnya, kalau vampir itu terbentuk karena mayat yang menghirup hawa negatif hingga berubah bentuk dan memakan daging manusia. Setelah semuanya paham, mereka pun bergegas berangkat menuju tempat di mana vampir itu akan muncul. Guru Mao yang sedang memeriksa kuburan, merasakan ada sesosok makhluk muncul di belakangnya dan memerintahkan agar murid-muridnya menjauhkan makhluk itu dari dia. Dan ternyata itu adalah Bang Vampir. Bang Vampir ini adalah Raja Vampir, yang mempunyai kebiasaan menyedot darah seperti vacuum cleaner. Kita kembali pada cerita. Afat memperingatkan kalau daerah kuburan itu mengandung gas. Dan mereka pun mematikan api obornya. Sementara, Guru Mao terus menyerang Bang Vampir hingga nyaris kena kepalanya. Karena terlalu kuat, Bang Vampir mengiring murid lainnya kembali ke kuburan. Setelah salah satu dari mereka disedot darahnya, maka paniklah mereka dan memukul pedangnya ke rantai hingga terjadi ledakan besar. Bang Vampir pun langsung kabur. 3 bulan telah berlalu setelah kejadian ledakan itu. Hei dan 3 kawannya, yang berpikir gurunya telah mati, tetap bertahan dan berburu Bang Vampir. Pengejaran itu membuat mereka memasuki rumah orang kaya di daerah situ dan juga mendapat kerjaan sebagai koki. Di rumah orang kaya itu ternyata sedang mengadakan pernikahan untuk anak laki-lakinya. Tidak lama kemudian, datanglah mempelai perempuannya dengan terburu-buru memasuki rumah. Mempelai perempuan itu adalah Sasa. Sasa adalah wanita yang dipaksa menikah oleh kakaknya demi harta keluarga Jiang. Sementara itu, ada gerombolan perampok yang sedang bergerak menuju rumah keluarga Jiang. Mereka hendak merampok harta keluarga itu, atas perintah kakaknya Sasa. Di tengah perjalanan, mereka dijegat sama Bang Vampir dan dibantai satu persatu hingga jadi bubur. Salah satu dari mereka berhasil melarikan diri. Pada keesokan harinya, Sasa yang baru bangun dari tidurnya terkejut melihat mayat suaminya yang tergeletak di depan pintu kamarnya. Dia pun berteriak dan didengar oleh Hei dan teman-temannya. Hei pun langsung mencari asal suara itu. Tidak disangka setelah dia ketemu Sasa, tanpa sengaja mereka malah berciuman. Setelah kematian suaminya diselidiki oleh tabib, dia menyatakan kalau suaminya mati kena gigitan ular. Pelayannya pun histeris dan pergi meninggalkan rumah itu. Hui dan kawan-kawan ingin pergi tapi ditahan oleh Master Jiang. Master Jiang adalah mertuanya Sasa sekaligus pedagang kaya raya yang mempunyai emas yang banyak dan banyak koleksi patung lilin keluarganya. Sementara itu, mari kita lihat bagaimana orang yang kabur dari serangan Bang Vampir. Dia yang hampir mati, melaporkan kejadian itu pada Dragon Tang.
Dragontang adalah kakaknya Sasa yang emosional, juga ahli bela diri dan menyukai emas. Kita kembali ke rumah keluarga Jiang. Di saat Hui dan kawan-kawan sedang santai, tiba-tiba Afat melihat ada tanda-tanda mencurigakan. Dan mereka pun bergegas ke hutan untuk mencari petunjuk. Ternyata benar, di hutan banyak petunjuk tentang keberadaan Bang Vampir. Semakin yakinlah Kung, kalau kompas yang dia bawa tidaklah rusak. Choi pun merasakan ada sesuatu di rawa, terus mencoba mencarinya dan ternyata itu adalah Ling. Ling adalah gadis desa yang lugu dan disukai oleh Choi. Walaupun teman-temannya bilang, kalau pekerjaan mereka itu beresiko dan tidak ada waktu untuk percintaan. Choi yang sangat menyukai Ling nekat pergi diam-diam di malam hari. Dia pun ketemu perampok yang ingin merampok keluarga Jiang. Setelah dikalahkan oleh Choi, perampok itu dinasehati untuk jangan berkeliaran di daerah ini karena banyak vampirnya. Setelah perampok itu pergi, Choi pun menemui Ling yang merupakan pujaan hatinya. Di waktu pagi hari, Sasa yang kesepian di rumah keluarga Jiang, menulis surat kepada kakaknya, agar dia diperbolehkan pulang ke rumahnya. Saat dia sedang merenung, tiba-tiba ada suara nampan jatuh dan ada seekor ular kobra besar. Dengan rasa takut yang amat besar dia berteriak keras. Setelah berlari sana-sini akhirnya dia menemukan Master Jiang, yang bertanya padanya. Sambil bercerita tentang ular kobra, surat itu pun jatuh dan dia berusaha menutupinya. Master Jiang yang merasa Sasa kesepian, mengajak dia ke dalam ruangan keluarga untuk bertemu suaminya yang telah jadi patung lilin. Dia pun bercerita kalau keluarga Jiang kaya karena membuat patung lilin dari mayat dan awet selamanya. Sementara itu Kung yang lagi fokus sama kompasnya, menemukan adanya kemungkinan Bang Vampir di sekitar situ. Afat yang menemukan tempatnya, dengan kekuatannya menarik gagang pintu yang digembok. Setelah mereka berhasil menemukan ruangan rahasia itu, mereka pun berhasil menemukan ruangan yang menyimpan patung lilin keluarga Jiang. Afat juga tanpa sengaja berhasil menemukan tempat harta emas keluarga Jiang. Dan mereka pun berdebat tentang, percuma memiliki emas kalau Bang Vampir masih berkeliaran. Kita kembali ke Dragontang yang kesal dengan kegagalannya merampok keluarga Jiang. Salah satu anak buahnya dia, adalah pembantu di rumah keluarga Jiang. Dragon yang kesal karena adiknya masih di sana dan mengancam pembantu itu. Si pembantu pun menganjurkan agar Dragon menyewa seorang ahli vampir. Mereka mempunyai rencana menghidupi mayat patung lilin yang ada di sana, agar Master Ji yang sibuk mengurusnya dan mereka bisa merampok emas. Sesampainya di sana, Dragon yang masih meragukan si ahli vampir ini, mencoba mengujinya dengan mencabut jimat di salah satu mayat yang berdiri di dalam. Dan dia yang berpikir mayat itu hanyalah manusia belaka, memukulinya. Karena mayat itu dipukul berkali-kali tidak apa-apa, maka muncullah Chan Kun. Chang Kun adalah seorang ahli vampir yang disewa Dragon, untuk membangkitkan mayat yang membuat kacau keluarga Jiang. Keras kepalanya Dragon, membuat dia terus menguji Chang Kun dengan berkelahi hingga Chang Kun terlempar dan kalah. Chang Kun yang tidak mau kalah, mengerahkan semua vampir-vampirnya untuk menghajar Dragon. Dragon yang jago berkelahi, memukuli semua vampirnya Chang Kun sehingga pada terlempar. Tetapi hingga pada saat dia membuka penutup salah satu mayat. Setelah dia lihat mayat itu, Dragon pun terdiam tanpa kata-kata. Si pembantu pun langsung membayar Chang Kun. Malam pun datang. Hei yang sedang membakar kayu buat air mandinya Sasa, berniat untuk mengintipnya. Tetapi di saat dia sedang mengintip Sasa mandi, teman-temannya pun ikutan ngintip. Hei pun yang kesal atas hal itu mengajak mereka pergi dari situ dengan alasan kalau Sasa itu adalah wanita yang dia cintai. Tiba-tiba Master Jiang muncul dan mengajak mereka ke ruang keluarganya. Di ruang keluarganya itu banyak patung lilin kerabatnya termasuk istri dari Master Jiang.
Mereka yang dibawa ke dalam ruangan itu, rupanya mau diberi hukuman dicongkel matanya karena mengintip Sasa. Hei pun berpura-pura menuduh Afat mesum dan mereka pun berkelahi. Karena salah satu patung lilinnya nyaris jatuh, Master Jiang pun terpancing dalam perkelahian itu. Sementara Master Jiang berkelahi dengan Hei, Afat dan kawan-kawan berniat membakar semua patung lilin itu dengan alasan bisa menjadi vampir. Karena terlalu banyak patung lilinnya, mereka pun berniat untuk bertanya pada Master Jiang. Setelah Hei dikalahkan Master Jiang, kawan-kawannya mengepungnya. Master Jiang pun penasaran dengan kemampuan mereka berkelahi dan dia menanyakan tentang asal-usul mereka. Setelah menjawab, Master Jiang mengatakan kalau vampir itu hanya rumor buat perampok dan dia menawarkan salah satu dari mereka dijadikan anak angkatnya. Hei pun menyetujuinya. Di saat itu juga, Chang Kun sedang merapal ilmu sihirnya untuk membangkitkan mayat lilin yang ada di keluarga Jiang. Choi yang merasakan ini menyuruh Afat melihat kompasnya. Sementara, Sasa yang sedang merawat patung lilin suaminya terkejut melihat suaminya bangkit dan melompat-lompat. Begitu juga dengan patung-patung lilin yang lainnya. Dengan cepat, Hei pun langsung menyelamatkan Sasa yang membuat mereka terjatuh ke ruang rahasia. Karena kakinya Sasa sakit, dia pun langsung lari dan menggendongnya. Peristiwa ini diketahui Master Jiang dan dia pun memarahi Hei. Hei pun mencoba menjelaskannya pada Master Jiang dan tiba-tiba. Melihat ini, Master Jiang meminta bantuan Hei. Ketika mereka sedang berbicara, setelah Bang Vampir keluar, Master Jiang langsung kaget. Dia kaget karena dia yang membuat gosip tentang vampir di rumahnya. Walaupun mereka sedikit bertengkar dan berkelahi, akhirnya Hei pun membawa pergi Sasa dari rumah itu. Sementara itu, Chang Kun dengan penuh percaya diri memanggil mayat-mayat itu. Dia pun kaget, beberapa mayatnya tersedot oleh sesuatu. Dengan sigap dia memerintahkan vampir pengawalnya untuk melawan siapapun yang ada di sana. Setelah vampirnya hancur, dia pun nekat maju untuk memeriksa keadaan. Ketika dia kesedot, dia pun naik memanjat dinding dan akhirnya. Setelah Chang Kun dihabisi oleh Bang Vampir, dia pun pergi mengejar Hei dan Sasa. Hei yang ketakutan malah menuntun kudanya ke tempat Bang Vampir ditemukan. Dengan sadisnya dia menghabisi kudanya Hei. Dan setelah mereka terpojok oleh Bang Vampir, dan sebelum mati, Sasa menjanjikan akan menikahi Hei apabila mereka selamat. Hei dengan gagahnya menghadapi vampir itu. Bang Vampir pun menyedot Hei ke arahnya. Tidak disangka, Hei yang sudah pasrah dibunuh Bang Vampir, diguyur air dan selamat dari penglihatan Bang Vampir. Yang menyiram itu adalah Master Maosan gurunya Hei, yang ternyata masih hidup. Master Maosan pun akhirnya diserang oleh Bang Vampir. Setelah itu Bang Vampir mengincar Sasa yang diselamatkan oleh Hei dan Maosan. Hei yang menggendong Sasa, menyuruhnya bersembunyi di genangan air. Sasa yang bersembunyi telah terluka oleh cakaran Bang Vampir. Hei dan Maosan melarikan diri untuk bersembunyi dan juga menemukan sumur yang ternyata tidak ada airnya. Hujan pun turun dan Bang Vampir pun akhirnya pergi. Sementara itu, Master Jiang yang sedang menjaga emasnya nyaris ketiduran. Tidak lama kemudian, datanglah Dragon dan si pembantu. Mereka pun berargumen tentang Dragon yang ingin merampok emasnya Master Jiang. Tidak lama kemudian mereka pun berkelahi dan ini dibuat kesempatan buat si pembantu untuk mengambil emasnya Master Jiang. Tetapi alangkah sialnya, dia kena patok ular berbisa yang ada di kotak emas. Dragon Tang pun nafsu berkelahi mengalahkan Master Jiang. Ketika mereka sedang serius berkelahi, Master Jiang melihat ada Bang Vampir di belakang Dragon. Karena kurang fokus, dia akhirnya dikalahkan Dragon. Dragon yang bangga akan kemenangannya, tidak percaya apa yang dikatakan Master Jiang tentang Bang Vampir yang ada di belakangnya.
Pagi pun datang. Sasa yang terkena racun, dibawa Hei dan Mao Shan ke rumah untuk dirawat. Di saat Hei sedang berbicara dengan gurunya tentang Sasa adalah istrinya dia, tiba-tiba ada asap yang keluar dari kakinya Sasa akibat kena matahari. Mereka pun bergegas menutup sinar matahari itu. Luka dari gigitan vampir hanya bisa disembuhkan oleh serbuk peti mati. Mao Shan memberikan usul ini kepada Hei yang sedang bersedih atas sakitnya Sasa. Kita kembali pada Ling yang sedang mengambil air cucian kaki. Dia pun dijebak oleh beberapa vampir baru dan nyaris dibunuh. Untungnya ada Choi dan kawan-kawan. Setelah mereka mengalahkan vampir-vampir itu, mereka mendengar suara yang mencurigakan yang ternyata itu adalah Mao Shan. Begitu mereka melihat Mao Shan, setelah Hui merawat Sasa dengan serbuk kayu peti mati, dia pun lega karena Sasa telah sembuh. Mereka pun saling berpelukan mesra. Tiba-tiba ada tembok yang jebol. Oh, itu ternyata Bang Vampir yang mencari mangsa. Dengan sangat hati-hati Hui dan Sasa berhasil melarikan diri. Mereka pun akhirnya ketemu Mao Shan dan kawan-kawan lainnya. Sasa yang sedih karena Hei akan pergi meninggalkannya, diyakinkan Hei kalau dia pasti akan kembali dan Sasa harus menunggunya. Akhirnya mereka memutuskan untuk mencari Bang Vampir di kediaman keluarga Jiang. Choi yang menyentuh emasnya Jiang, membuat mereka terperangkap jala olehnya. Karena demi nama baik keluarga, Jiang tetap hidup dan mencari penerus keluarganya. Dia pun menyuruh Dragon untuk membunuh mereka. Hanya dengan sekali tebas oleh Mao, maka matilah Dragon. Jiang pun langsung maju dan dihalau oleh Kung. Kung yang nyaris dibunuh Jiang, diselamatkan oleh tombak Fat yang menyebabkan matinya Jiang. Mao Shan dengan muridnya bersiap-siap untuk pertarungan melawan Bang Vampir. Dengan ganasnya Bang Vampir meniupkan hawa panas ke arah Kung. Mao Shan pun diberi hawa panas oleh Bang Vampir. Perkelahian sengit pun terjadi antara Mao Shan dan Bang Vampir, yang membuat tubuh Bang Vampir terbelah menjadi dua. Setelah itu Bang Vampir melarikan diri melalui tanah dan diikuti oleh Mao Shan. Dan ternyata Bang Vampir menunggu Mao Shan keluar rumah. Kesempatan ini dibuat Mao Shan mengiring Bang Vampir ke perangkap yang telah dia buat. Kembali Mao Shan menebas Bang Vampir dengan pedang saktinya dan dibalas oleh Bang Vampir. Choi pun bergegas mempersiapkan perangkapnya. Perangkap petir ala Master Mao Shan ini dapat menghancurkan vampir seketika. Tingkat akurasinya mencapai 89%. Bang Vampir pun sedikit curiga dengan perangkap itu. Mao Shan yang melihat Bang Vampir bengong, mencoba mengambil kesempatan ini membunuh dia. Dia pun mengamuk dengan hawa panasnya menyerang Mao Shan. Sejenak, dia terdiam dan berpikir melihat pedang Mao Shan. Dia pun mencoba menyerang Choi yang menyiapkan perangkap dan tanpa ragu Mao Shan melempar pedangnya ke arah Choi. Dan setelah taktik memancingnya berhasil, dia pun langsung menyerang Mao Shan dengan ganas. Melihat gurunya terpojok, Afat dan Kung menarik jauh Bang Vampir dengan rantai. Hal ini membuat Bang Vampir kabur ke dalam tanah. Hei yang melihat dinamit mencoba memanfaatkannya. Tetapi dia malah ditarik Bang Vampir ke dalam tanah. Karena terus keseret oleh Bang Vampir, Mao Shan pun langsung melempar pedangnya yang nyaris mengenai dia. Aksi penyeretan pun terus berlangsung. Afat berinisiatif melempar tombaknya untuk menghentikan Bang Vampir. Mao Shan mendengar suara petir yang menandakan kalau perangkap sudah siap. Setelah tombaknya Afat dicabut, Bang Vampir pun terbang keluar lubang. Mereka berempat mempersiapkan Bang Vampir untuk digiring ke perangkap itu. Tetapi hanya sekali tiupan hawa panas, terlemparlah mereka berempat. Kesempatan ini, dimanfaatkan Mao Shan memenggal kepala Bang Vampir. Setelah kepalanya putus, Mao Shan menusukkan kepala Bang Vampir ke badannya. Akibat kena darah panas Bang Vampir, tangan Mao Shan pun terluka.
Di saat yang sama, Bang Vampir sedang mengobati dirinya dengan regenerasi bagian tubuhnya seperti cicak atau tokek. Murid-muridnya yang khawatir, mencoba menahan Mao Shan agar jangan maju lagi. Dan terdengarlah suara petir yang mengenai pedang perangkap. Mao Shan yang melihat kesempatan ini, mengambil 2 buah dinamit dan mengikat tubuhnya ke Bang Vampir. Maka hancurlah Bang Vampir berikut dengan Mao Shan. Hancurnya Bang Vampir telah mengakhiri cerita ini. Terima kasih teman-teman yang telah menonton video ini. Silakan saksikan video film horor berikutnya. 乜嘢小心？係開心啊！好似啦，行啦，揸！